Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muda Negara. Saya dari kelas DIE dengan NIM 2155301095. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang array 2D. Karena kemarin saya sudah menjelaskan apa itu array 1D, di sini saya akan mengulang sedikit tentang apa itu array. Jadi, array adalah sebuah koleksi data dengan tipe data yang sama. Misal, jika kita ingin menyimpan nama 50 orang dalam sebuah variabel, maka kita dapat menggunakan tipe data array dan menyimpan 50 nama tersebut ke dalam satu variabel dengan tipe data array tersebut. Oke. Sebelum masuk ke contoh programnya, saya di sini akan menjelaskan singkat apa itu array 2D. Jadi array 2D itu adalah elemen array yang hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan sering digambarkan sebagai sebuah matriks atau bentuk grid. Ya, atau singkatnya array 2D ini adalah array di dalam array gitu. Oke, langsung saja ini adalah contoh kasusnya. Terdapat sebuah array 2D sebagai berikut. String, kurung. Nah, seperti yang saya jelaskan pada array 1D sebelumnya. Jadi, fungsi tanda kurung ini adalah menandakan bahwa program itu adalah program array gitu. Jadi kalau misalnya itu 2 berarti 2 array. Maksudnya array 2D gitu. Nah, lanjut buatlah flowchart dan program Java yang dapat menampilkan output sebagai berikut. Output 1, jumlah baris pada array, 2, jumlah kolom di masing-masing baris 2. Output 2, saya bisa PCR berani. Oke, inilah program yang saya bikin. Seperti biasa, package Alpro 2002, public class, dan public static void. Ya, seperti biasa, kemudian masukkan inputin yang tadi sesuai yang di kasus. String, kurung, kata sama dengan saya, PCR, bisa, berani. Kemudian sini saya inputkan I, saya deklarasikan yaitu in I, kemudian im J sama dengan 0. Nah, kemudian saya menggunakan nested loop for di sini untuk programnya. For I sama dengan 0, I kecil dari kata, titik length, ya ini sama seperti kemarin, kemudian I++. Jadi saya ulangi lagi, fungsi I++ di sini adalah untuk mengulangi iterasi integer I yang sudah dideklarasikan sebanyak jumlah baris data pada array. Kemudian for J sama dengan 0, J kecil dari kata, I length, J++, ini J++ dan I++ fungsinya sama ya. Kemudian untuk outputnya, sistem out_println jumlah baris pada array plus I, sistem out_println jumlah kolom di masing-masing baris plus J. I sama dengan 0. Nah, I sama dengan 0 ini berfungsi untuk memberi variabel I dengan nilai 0, agar iterasi selanjutnya tidak terjadi masalah. Kemudian for J sama dengan 0, J kecil dari kata, I length, J++, for I sama dengan I kecil dari kata length, I++, system out print kata I, J, plus, kemudian petik 2 begini. Jadi petik 2 begini nih sama seperti kemarin juga, itu agar menghasilkan output yang hasilnya spasi gitu. Kemudian I sama 0, sama seperti yang ini tadi, sama seperti yang ini. Kemudian sistem out_println petik 2 begitu saja. Dan output yang dihasilkan adalah seperti ini. Jumlah baris pada array 2, jumlah kolom di masing-masing baris dengan 2, saya berani PCR berani. Saya bisa PCR berani. Kemudian flowchart. Nah, untuk flowchartnya
Seperti biasa pasti start, kemudian inputannya string, kata saya PCR bisa berani, i dengan sama j sama dengan 0, maaf. Kemudian di bawahnya untuk prosesnya i sama dengan 0, kemudian i kecil dari kata length. Nah, jika true, jika benar, program akan memproses j sama dengan 0, kemudian di bawahnya ada decision lagi. Ini i ya, i kecil dari kata kecil dari kata i length, kemudian jika benar ini akan lanjut ke j++, dan kemudian mengulang lagi, dan kalau sudah false dia akan langsung ke i++. Nah, i++ kemudian mutar lagi ke sini terus, dan kalau sudah false akan lanjut ke outputnya atau ke printnya gitu. Sistem out print jumlah baris pada array plus i, sistem out print ln jumlah kolom di masing-masing baris plus j. Kemudian bawahnya lanjut lagi ke proses j sama dengan 0, kemudian lanjut lagi ke decision i kecil dari kata length, dan kalau benar program lanjutkan ke proses i sama dengan 0, kemudian lanjut lagi ke decision lagi j kecil dari kata i length, dan kalau benar lanjut lagi ke outputnya, langsung lanjut ke print kata i j, kemudian plus petik 2 begini, kemudian lanjut lagi ke i++, terus berputar sampai kalau sudah false program akan langsung print, kemudian lanjut ke j++, dan program akan terus berjalan seperti itu hingga jika sudah false maka program akan end atau program akan selesai atau berhenti gitu. Oke, itulah penjelasan array 2D dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.